Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran PPKN dalam hal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah masih dalam submateri bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, yaitu lanjutan materi minggu lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah mengenal tentang teori-teori kedaulatan, kemudian kedaulatan yang dipakai di negara Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan tentang nilai lebih atau nilai yang bagus dibandingkan demokrasi Pancasila dibandingkan dengan demokrasi yang lain, yaitu yang pertama, adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh bangsa, masyarakat, dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila. Perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Demokrasi Pancasila yang pertama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian demokrasi liberal yang pertama mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Kemudian yang demokrasi sosialis yang pertama mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Yang kedua, demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara terbanyak atau 50% ditambah 1. Kemudian demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Demokrasi liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Demokrasi sosialis tidak mengenal adanya agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, demokrasi Pancasila tidak dikenalnya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Demokrasi liberal yang keempat, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Yang keempat, untuk demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat menentukan kelompok besar masyarakat yang menentukan sesuatunya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh dari pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut. Yang pertama, pengisian anggota MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu, pasal 2 ayat 1.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengisian keanggotaan DPD pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil. Langsung, asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan hati nurani. Umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Bebas memiliki makna semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia mengandung arti memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adil mengandung arti menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak-pihak manapun. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan. Itu saja materi yang bisa Bapak berikan pada kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, tugas akan diberikan setelah kalian menonton dan memahami video ini sampai habis. Bye-bye.